Al-Fatihah ila ruh Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliyaillah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila rahman ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadzal kitab Syekh Nawawi al-Bantani summa laru Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa laru Ki Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan khina fillah Madyuzar bin Muhammad Salah Syekhuna wa matikal faqirah zawjati wa Nadia Islami anna allaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu thaniyatu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sittatun la'antuhum wa la'anahumullahu ta'ala az-zaidu fi kitabillahi ta'ala wal mukadzibu bi qadarillahi ta'ala wal mutasallitu bil jabaruti fayu'izzu man azallahu ta'ala wa yuzillu man a'azzahu Allah wal mustahillu li haramillahi ta'ala wal mustahillu min itrati ma harramallahu wat tariku li sunnati fa inna allaha ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nadharar rahmah. Makalah kedua, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 6 manusia yang aku laknat dan Allah juga melaknat mereka. Yang pertama, orang yang menambahi di dalam kitab suci, kitab-kitab Allah. Yang kedua, orang yang mendustakan
takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, penguasa yang bengis, penguasa yang otoriter. Dia memuliakan orang yang Allah hinakan, dan dia menghinakan orang yang Allah muliakan. Yang keempat, orang yang menghalalkan di tanah haram apa-apa yang Allah haramkan. Kelima, orang yang menghalalkan dari keturunanku, kerabatku, apa yang Allah haramkan. Yang keenam, orang yang meninggalkan sunnahku. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada mereka pada hari kiamat dengan pandangan rahmat. Dari makalah kedua ini ada 6 manusia yang kelak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan baginda Rasul juga melaknat orang ini. Dan bukan saja Nabi besar Muhammad SAW, tapi seluruh nabi-nabi yang doanya itu dimakbulkan oleh Allah, diterima oleh Allah, tidak disimpan, juga melaknat terhadap perilaku 6 orang ini. Karena ada doa dari Nabi SAW terhadap mereka itu, kullu nabiyyin mujabud da'awat. Setiap nabi itu diperkenankan doa-doanya, diberikan. Tapi kalau Nabi besar Muhammad SAW disimpan doa yang makbul itu untuk dimanfaatkan pada hari kiamat nanti untuk kepentingan umat-umatnya itu. Wa fil Jami'is Shaghir, di dalam kitab Jami'is Shaghir Syarah Faidul Qadir ini oleh Abdul Rauf Al-Manawi, itu kalimatnya ada mujab bihadzfil mudhaf ilaih. Ada yang dibuang mudhafun ilaih, yakni yang dikehendaki minallah ta'ala, dari Allah ta'ala, minal khalqi, dan dari makhluknya. Waruwiya biya'i tahtiyah, diriwayatkan dengan nambah ya yang bertitik sebagai ganti huruf mim. Dan jumlah dari mubtada khobar itu menjadi hal bagi fa'il la'antuhu. La'antuhu itu kan nabi, fa'ilnya. Berarti jumlah mubtada khobar menjadi keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mubtada itu kullu nabiyyin, mujabur itu menjadi khobar. Jumlahnya ini menjadi hal. Artinya doa Nabi Muhammad juga dimakbulkan oleh Allah, tapi disimpan dulu untuk kepentingan umatnya. Nah, siapa saja orang yang mendapatkan laknat itu? Pertama, az-zaid fi kitabillahi ta'ala, ay may yudkhilu fihi ma laisa minhu wa yu'awwiluhu bima la yasihu, yakni orang yang memasukkan pada kitab suci Allah itu yang tidak ada pengetahuannya, dan dia mentakwil dengan apa-apa yang tidak sah. Jadi menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya, dan berani menambah-nambah. Apakah itu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Kalau Quran, Allah menantang kepada mereka-mereka, meskipun sastrawan-sastrawan Arab, Allah menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin.
Jika Anda ragu terhadap isi Al-Quranul Karim, Anda berkata itu buatan Muhammad, itu produk Muhammad, coba bikin satu surah. Nggak usah 30 juz, nggak usah 1 juz, satu surah saja. Nggak mampu manusia tinggi sastranya ini. Ini menandakan bahwa Quran adalah kalamullah, bukan kalamun Nabi, bukan kalam anbiya, tapi kalamullah. Yang Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, kami juga yang menjaganya, kemurnian Al-Quranul Karim. Orang boleh ragu, tapi di Quran tidak pernah ada keraguan-raguan. Orang berusaha menambahi, mengurangi, selalu ketahuan. Apalagi kita bersyukur di Indonesia setiap hari bertambah para hufaz, tahfiz, para hafiz dan hafizah bertambah setiap hari. Dulu orang-orang Yahudi belum lama juga berusaha bukan menambahi tapi mengurangi. Kita tahu ada firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya wa may yabtaghi, siapa yang mencari-cari agama selain Islam itu enggak diterima. Nah, sama Yahudi goironya dibuang. Hingga berbunyi wa may yabtagil Islam, siapa yang memeluk Islam, siapa yang mencari Islam, enggak diterima tuh Islamnya. Dibuang kalimat goironya dan ketahuan, dimusnahkan itu. Karena Allah yang berjanji, kami yang menjaga, kami yang menurunkan, kami yang menjaga kemurniannya. Nah, begitu pula Taurat, Zabur, Injil itu banyak tertera sifat-sifat Nabi, tapi oleh mereka dianggap berbahaya buat kelangsungan hidup mereka. Itu banyak yang dihapus-hapus oleh kalangan-kalangan mereka. Jadi yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para nabi termasuk baginda Rasul, orang yang menambah-nambah ya di dalam Quran padahal itu bukan dari Quran. Yang kedua, wal mukadzib biqadarillah ta'ala wa huwa ta'alluqul iradah az-zatiyah bil asya' fi awqatihal khassah fa ta'liqu kullu halin min ahwalil a'yan bi zamanin muayyanin wa sababin muayyanin ibaratin anil qadari. Orang yang mendustakan qadarullah, orang yang tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, pendekatannya pendekatan rasio, pendekatannya pendekatan akal, padahal akal manusia terbatas. Takdir Allah Subhanahu wa taala nggak bisa ada yang prediksi, nggak bisa ada yang menilai dan menelaah itu. Nah, kalau ada orang mendustakan takdir Allah, dia tidak percaya dengan takdir Allah, maka dia sudah masuk dalam bingkai yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukadzib tadi saya katakan wa huwa ta'alluqul iradati dzatiyah, tergantung ketentuan zat dengan sesuatu pada waktu-waktunya yang tertentu, maka menggantungkan tiap-tiap keadaan dari keadaan-keadaan yang zat dengan zaman yang tertentu, dengan masa yang, dengan sebab yang tertentu, sebagai ibarat dari adanya takdir itu. Kita ditakdirkan oleh Allah ini sebagai orang Indonesia, itu nggak bisa lagi diganti, walaupun kita pergi, walaupun ganti KTP menjadi warga negara, tetap orang Indonesia. Itu namanya takdir mubrom. Nanti ada takdir ghairu mubrom, nah itu bisa berubah dengan doa yang kita ungkapkan, dengan doa yang kita mohonkan. Ya. Dulu pernah saya cerita, ada seorang, dia ditakdirkan bapaknya melihat ini akan meninggal tahun ini juga, tapi di kota Bandung. Ayahnya ada di Mekah. Dipanggil tuh anaknya, "Nak, ayah ingin ketemu dengan kamu." "Ada apa ya?" "Udah, ayah kangen aja." Gitu kan. Kalau ayahnya sudah dibuka hijab itu, dia lihat, oh anaknya ajalnya tahun ini akan meninggal tapi di Jawa Barat. Dia mohon kepada Allah,
kematiannya tidak bisa ditunda-tunda, tapi tempatnya berubah dengan doa itu. Karena itu ghairu mubrom. Tapi kematian takdir mubrom yang nggak bisa ganti-ganti, yang nggak bisa berubah seperti itu. Dipanggil, diminta saran sama gurunya di Jawa Barat, silakan, kamu harus berangkat karena orang tua kamu. Udah, berangkat sampai ke sana, ketemu keluarga, sakit di sana dan meninggal akhirnya di kota suci. Tahunnya nggak berubah, jamnya nggak berubah, tempat bisa berubah. Artinya itu ghairu mubrom. Nah, kita juga seperti itu. Kawan saya dulu sering isi di TV, istrinya lagi mengandung, USG, perempuan lagi, dia doa luar biasa tiap malam itu, nggak putus-putus. Begitu lahir laki-laki, USG perempuan. Nah, dengan doa bisa berubah itu. Kelahirannya nggak bisa berubah, tapi jenisnya bisa berubah. Itu takdir juga dari Allah, dan kita percaya. Kalau orang tidak percaya dengan takdir Allah, dia mendustakan, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal mutasallitu bil jabarut bi fathil ba ja ai bil kibir. Dia mutasalitin, orang yang mengendalikan pemerintahan, orang yang diberikan kewenangan. Ya, pemerintahlah, penguasalah, tapi dengan bengis, dengan sombong, wal qahar, dengan gagah-gagahnya. Emang siapa Anda? Ya. Siapa yang bisa mengalahkan saya? Gitu kan. Ini sudah wewenang saya. Piting saja nggak apa-apa itu. Gitu kan. Nah, itu pendekatannya pendekatan kekuasaan. Meskipun dianulir, mana piting adanya merangkul, gitu kan ya. Ini termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wal mutasallit bil jabarut. Ya, jadi siapapun yang mengendalikan, yang memerintah, apakah organisasi, apakah partai, apakah itu apalah namanya LSM, kalau dia bertindak sewenang-wenang, kalau dia bertindak dengan kibir, dengan kesombongan dan kegagahan, itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayu'izzu man adzallahullah. Maka orang ini, pemimpin ini memuliakan justru Allah yang hina. Allah hinakan, di mata Allah hina, tapi di mata mereka mulia, di mata mereka orang hebat ya. Sedangkan mereka wahum ahlul batil, mereka itu adalah orang-orang yang batil. Wa yuzillu man a'azzahullah, dan Allah menghinakan, dan dia menghinakan orang yang Allah muliakan. Wahum ahlul haq, padahal di sisi Allah orang yang benar, tapi di mata mereka orang yang tidak benar. Qauluhu fayu'izu bil fa, dengan huruf fa fayu'izzu, azza yu'izzu fayu'izzu, atfu tafsir ya. Ini sebagai ataf, sebagai penyerta untuk penjelasan tafsir. Wa fi nuskhatin, pada redaksi lain, bil lam, tanpa huruf lam ya. Itu juga termasuk orang yang dilaknat. Yang keempat, wal mustahillu li haramillah ta'ala bi fathil ha haro warra haro ya, ai haram Makkah wa huwa man fa'ala fil harami ma yahrumu fi'luhu. Yang keempat yang dilaknat ini orang yang menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan ketika dia ada di tanah haram. Ketika dia sedang umroh, ketika dia sedang pergi haji, Allah haramkan begitu dia pakai baju ihram, mencabut pohon, bermain-main dengan burung, mengambil binatang-binatang buruan. Enggak, itu halal. Itu enggak apa-apa. Itu kan seni kehidupan. Ya, enggak apa-apa. Nah, berarti orang yang bilang enggak apa-apa ketika mengenakan ihram di tanah haram yang mestinya haram, dia bilang tidak, dia juga telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena ada rambu-rambu, begitu dia pakai ihram, sudah tidak boleh nyisir, tidak boleh wangi-wangian, tidak boleh lagi dia mengenakan wangian termasuk balsam, termasuk kayu putih, nggak boleh memetik pohon, tidak boleh mencabut apa yang ada, tidak boleh membawa batu hasil melontar. Nah, bagi dia nggak buat kenang-kenangan ini. Nah, itu dilaknat oleh Allah. Yang kelima, wal mustahilu min itrati ay dzurriyyati wa qarabati ma haramallah wa huwa man fa'ala fi dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yahrumu fi'luhu fil minal ma'asi wal madzalim. Orang yang menghalalkan dari zuriyahku, dari kerabatku apa yang Allah haramkan, yaitu orang yang mengerjakan pada keturunanku apa yang Allah haramkan memperbuatnya daripada berbuat maksiat, kezaliman-kezaliman kepada zuriyah Rasul. Ya, apakah berupaya mengeksekusi persikasi, apakah itu dalam rangka membuli keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu termasuk yang mendapatkan laknat dari Allah. Yang keenam, wa tariku li sunnati ay bil i'radi anha istighfafan. Orang yang berpaling bagi sunnahku karena menyepelekan sunnahku. Begitu banyak akhir zaman orang-orang yang menganggap remeh sunnah Rasul dan tidak menghidup-hidupkan sunnah Rasul, yang menganggap remeh sunnah Rasul. Apakah itu sunnah wudu, apakah ini sunnah-sunnah sholat, apakah itu perintah Nabi supaya membaca Al-Kahfi, baca Yasin, dilecehkan oleh dia. Itu termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah juga akan memberikan apresiasi kepada orang yang menghidup-hidupkan sunnah Rasul. Dia menjadi mujaddid, menjadi pembaharu, mengangkat kembali sunnah-sunnah Rasul yang mulai diredupkan. Itulah adalah orang-orang yang tuba, orang-orang yang berbahagia, yang menghidupkan sunnah Rasul di tengah-tengah orang mematikan, meredupkan sunnah Rasul. Fa innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada mereka yang berpaling dari sunnah Rasul, enggak dipandang pada hari kiamat dengan pandangan rahmat. Rawah hadzal hadisu At-Tirmidzi wal Hakim an Aisyah wal Hakim an Ali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Hakim dari Aisyah dan dari Ali, ya. Jadi hadis yang sahih ini. Wal maqalatu salisatu, makalah yang ketiga. Qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, berkata khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridhoinya. Kata Abu Bakar Siddiq, inna iblisa qaimun amamak, sesungguhnya iblis berdiri di hadapanmu. Wan nafsa ataf an yaminik, hawa nafsu ada di sebelah kananmu. Wal hawa ala yasarika, juga kecenderungan melampaui batas ada di sebelah kirimu. Wad dunya min khalfika, dan dunia ada di belakangmu. Wal a'da an haulik, anggota-anggota tubuhmu ada di sekitarmu. Wal jabbarok fauqoka, dan kebengisan, yakni ketentuan-ketentuan bil makan, bagi tempat, listihalati, bagi kehalalannya, itu ada di atasmu. Nah, kita lihat ini. Apa komentarnya ini? Fa iblis la'anahullah yad'uka ila tarkid din. Tadi iblis yang ada di hadapanmu itu, yang sudah dilaknat oleh Allah, mengundangmu untuk meninggalkan agamamu. Itu iblis. Agar iblis banyak pengikutnya
Iblis lagi kampanye setiap saat, semasih ada dunia, di situ iblis lagi kampanye, mempengaruhi orang. Untuk iblis ada kawan-kawannya, ada teman-teman yang menyertai, yang membersamainya di dalam neraka nanti. Dia nggak kepengen sendirian, dia ajak orang-orang. Ya. Syariah, sehingga orang meninggalkan syariat. Orang tidak lagi menggunakan norma-norma agama. Orang sudah meninggalkan kitab-kitab sucinya. Itu memang kemauan iblis. Karena kalau komentar dari Sayyidina Umar, inna dzurriyyata iblis tis'atun. Itu keturunan iblis itu ada 9 nama. Secara keseluruhan namanya Azazil. Nanti ada iblis yang namanya Zalaitun, Wasin, ya. Ada A'wan, Haffaf, Murrah, ada juga Abiyat, Tabarrun, ada juga namanya Walhan. Nah, kalau yang pertama itu Zalaitun, dia mempengaruhi orang-orang di pasar-pasar. Apakah pasar tradisional, apakah pasar-pasar modern sekarang ini, sehingga ada kedustaan, ada kebohongan, ada kedosaan di situ. Itu kerjaannya si koordinator iblis yang namanya Zalaitun atau Zalitun. Kalau Wasin ini ditempatkan untuk orang yang terkena musibah. Jadi dia tidak menerima musibah. Dia selalu mencari celah-celah sehingga dia nggak percaya kepada takdir. Itu si Wasin. Ada lagi A'wan. A'wan ini sahibus sultan. Dia mempengaruhi pejabat-pejabat haji mumpung. Ayo silakan didorong agar berlaku curang, agar memperkaya diri. Itu kerjaannya si A'wan. Ya. Ada lagi Masud. Masud ini mempengaruhi orang-orang yang menyembah berhala agar selamanya dia menyembah berhala. Nanti ada lagi namanya si Walhan. Walhan mengganggu orang ketika wudhu, ketika sholat, sehingga selalu nggak konsentrasi, selalu bercanda, selalu nanti kabur ketenangannya. Itu kerjaannya si Walhan itu. Ya, termasuk juga namanya Dasim. Jadi jangan sampai namain orang Dasim. Itu nama iblis itu. Ya, dia mempengaruhi orang yang rumah tangganya ribut aja ya. Maunya belengkai aja. Ya, itu kerjaan si Dasim itu kan ya. Jadi ya begitulah orang-orang yang terjerembab di dalam kerja secara kelompok, namanya Azazil ya. Wan nafsu, hawa nafsu maksudnya amarah itu tad'uka ilal maksiat. Hawa nafsu cenderung memerintahkan kamu kepada maksiat. Innan nafsa la ammaratum bisu. Hawa nafsu itu pasti memerintahkan kamu kepada yang buruk-buruk. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, daraballahu taala masalan sirata mustaqima. Allah membuat satu contoh sirata mustaqima, jalan yang lurus. Wa ala jambai as-sirat, di antara dua sisinya ada jembatan. Surani ya. Fihima abwabu muffattahatun, ada pintu-pintu yang terbuka. Wa alal abwab, di atas pintu-pintu itu sutur, ada tutupan-tutupannya. Murkhatun. Wa ala babi sirat, di pintu-pintu tadi jalan itu ada orang yang memanggil. Yaqulu, seraya dia berseru, ya ayuhan nas, hai manusia, udkhulus sirata, masuklah ke jalan ini. Jami'an semuanya. Wala tata'arraju, jangan kamu keluar lagi. Wada'in yad'u min fawqi sirat, ada lagi yang menyeru dengan seruan dari atas mereka itu. Fa idza aradal insanu ay yaftaha syai'an, apabila seseorang menghendaki membuka sesuatu dari itu pintu-pintu, qala, dia berkata, waihak, celaka saya, la taftah, enggak bisa terbuka ya. La taftah, jangan kau buka pintu itu. Fa innaka in taftahu talijhu, maka kalau kamu buka kamu akan juga keluar binasa nanti. Nah, di sini fasirat maksudnya Islam. Wasurani itu jembatan-jembatannya itu adalah batasan-batasan hukum Allah. Wal abwabul mufattahatu, pintu-pintu yang terbuka itu
maharimullah, apa-apa yang Allah haramkan. Wadzalika da'i ala ra'sis sirat, yang menyeru di atas jembatan itu kitab suci, kitabullah. Wadda'i min fauqih, yang menyeru dari atasmu itu wa'idun, wa'idullah itu nasihat-nasihat Allah fi qalbi kulli muslimin, pada hati orang-orang muslim. Itu bentuk metafora, bentuk satu kiasan riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Wal hawa nafsu itu yad'uka ila syahwat, mengundang kamu kepada beberapa syahwat, ai ila muradatiha, kepada tujuan-tujuannya. Wa dunya tad'uka ila ikhtiyarika, dunia itu mengundangmu kepada memilihnya, mengedepankannya atas akhirat ya. Nah, ini dulu saya kira. Jadi kesimpulannya itu sebuah analisa Rasul tentang 6 manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak ada yang dilaknat oleh Rasul dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.